Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratifta Aura Widaryanto dari kelas 8B nomor absen 23. Saya akan membacakan keselamatan di jalan raya. Pengertian lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan raya yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau panduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakaian jalan agar lampu dapat terlihat baik siang ataupun malam ataupun pada waktu hujan. Maka bahan harus terbuat dari material reflektif berdasarkan jenis pesan yang disampaikan. Lampu lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Lampu peringatan. Lampu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya agar para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraan. Misalnya, lampu yang menunjukkan adanya lintasan kereta api atau adanya persimpangan berbahaya bagi para pengemudi. 1. Tikungan ke kiri. 2. Tikungan ke kanan. 3. Tikungan ke kanan. 3. Tikungan ganda. Tikungan tajam. Tikungan tajam ganda. Banyak tikungan memutar. Penyimpangan jalan. Lampu petunjuk. Lampu yang memberikan petunjuk atau keterangan pada pengemudi atau pemakaian jalan lain tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju, lengkap dengan nama dan arah letak itu berada. Lampu petunjuk. 1. Kode warna coklat tujuan wisata. 2. Lampu petunjuk kode warna putih untuk jalan tol dan biru untuk fasilitas umum. Penanda jarak. Lampu larangan. Lampu ini untuk melarang pengguna dan pengerakan lalu lintas tentu. Misalnya, lampu larangan berhenti. Lampu larangan membunyikan isyarat suara. Semua kendaraan dilarang lewat. Lampu peringatan. Lampu ini untuk memperingatkan penggunaan dan pelarangan lalu lintas tertentu. Misalnya, A. Lampu peringatan memasuki jalur yang dituju. B. Lampu batas minuman kecepatan. C. Lampu peringatan bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui jalur dan atau jalur tertentu. D. Pengertian marka jalan. Marka jalan tidak baku. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis berbujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lain yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka membujur. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yang digunakan untuk membatasi ruangan parkir pada jalur lalu lintas. Kendaraan tidak dianggap sebagai marka jalan membujur. 2. Marka melintang. Marka melintang adalah tanda yang tengah lurus terhadap sumbu jalan seperti pada garis henti di zebra cross dan di persimpangan. Marka serong. Marka serong adalah tanda membentuk garis utuh yang tidak termasuk pengertian marka membujur atau marka melintang untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. 4. Marka lambang. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksudnya telah disampaikan oleh lampu lalu lintas atau tanda lalu lintas lain. H. Berkendaraan dengan mobil. Berkendaraan di jalan umum dengan kendaraan seperti mobil memerlukan antisipasi dalam persiapan tersendiri yang lebih dibandingkan berkendaraan dengan motor dan sejenis. Sekali mobil telah mendapatkan perawatan rutin hingga memiliki mesin, ban, serta sistem pengereman yang baik, bukan berarti kita telah cukup dalam mempersiapkan diri untuk terhindari dari bahaya di jalan raya. Berikut ini ada yang perlu Anda lakukan sewaktu akan mengendarai mobil Anda di jalan raya. 1. Hal
Pertama, melakukan pemeriksaan pada kendaraan mobil adalah seperti memeriksa minyak rem, tekanan angin pada ban, mengecek lampu indikator, memberikan bagian bawah kendaraan dari kebocoran oli dan sebagainya. Intinya, pastikan kondisi mobil Anda sudah cukup prima untuk berjalan. 2. Mengemudi mobil dengan beban berlebih tentu tidak baik. Lain mengganggu keseimbangan juga akan memboroskan bahan bakar. Untuk itu, sebaiknya pindahkan berbagai barang-barang yang kurang penting dari dalam kendaraan Anda. 3. Gunakan sabuk pengaman dengan baik dan benar, yaitu menyingkatkan dari bagian tulang bahu ke pinggul. Dengan demikian berat badan tubuh Anda bisa terjaga dengan baik jika terjadi benturan atau hendakan mendadak. Posisi dengan baik perangkat spion mobil bagian dalam luar sehingga Anda bisa melihat secara bebas berbagai posisi dan badan mobil dan kendaraan sekitar dengan luasan untuk bagian terlihat. Usaha untuk mengokohkan kepala seperti saat dimana Anda perlu untuk berpindah jalur atau berputar arah. Sebaiknya pelanggan setir sesuai dengan prosedur, yaitu intinya posisi menggunakan tangan Anda di arah jam 3 dan jam 9 menggunakan jari Anda berikut. Perlu untuk menyelamatkan lampu belok atau wiper. Fokuslah dalam mengemudi mobil. Hilangkan sebagai pikiran yang mengganggu konsentrasi dan keberadaan berbagai aktivitas menggunakan juga perlu ditinggalkan seperti merokok ataupun menelpon. Jika memang hal tersebut memang dirasakan perlu untuk dilakukan, sebaiknya terlebih dahulu menepi atau menggunakan handset untuk memudahkan komunikasi bertelepon. Jagalah jarak aman baik sisi samping, kiri, dan kanan serta depan dengan kendaraan lain untuk menghindari kendaraan mendadak, karena dengan besarnya ruang jarak Anda yang melakukan antisipasi. Baiknya pun mobil adalah sudah menduduk teknologi ramah lingkungan. Lakukan pengepenan tinggi otomatisasi pada 200 sampai dengan 25 rem karena mesin berbahaya, bahkan mesin umumnya baru bekerja optimal di kirasan putar. Lakukan berbagai aktivitas bahan bakar yang aman seperti mengangkat injakan kaki pada pedal gas lebih dahulu. Biarkan mobil meluncur sebelum Anda menginjak rem saat menikung. Matikan mesin mobil jika Anda berhenti menepi selama lebih dari 1 menit, karena mesin mobil yang hidup dalam kendaraan diam selama 3 menit saat, artinya seperti mesin mobil melakukan perjalanan 1 jam pada kecepatan rata-rata 50 km/jam. Macam-macam penghalangan lalu lintas dan sanksinya. Berbagai pelanggaran kebab dilakukan oleh menggunakan jalan raya internasional. Kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. 1. Merobos lampu merah. Lampu lalu lintas atau merupakan sebuah komponen vital pengaturan lampu lalu lintas, namun ironisnya pelanggaran terhadap lampu lalu lintas justru menepi urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Bagi pengarangnya dapat dikenakan denda 250 jika penggunaan helm. Tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara seperti sepeda motor untuk menggunakan helm berstandar nasional. Bahkan dalam UUD tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipindahkan dengan pindahan kurangan paling lama 1 bulan dan dengan paling banyak 200. 3. Tidak menyalakan lampu kendaraan.
tentang lalu lintas angkutan jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama.